Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, pertama mohon maaf ya. Ya Pak. Mohon maaf karena pagi-pagi kita sudah diperintah oleh Pak Direktur ada ujian jam 7. Oh. Jam 7 yang seharusnya jam 8 diperintahkan jam 7, kemudian ada kegiatan lain juga. Jadi pas saya ikut ujian tadi itu sedang dalam kendaraan. Sekarang saya di Pasca ini, sudah di Pasca. Nah, dan ternyata hari ini full ujiannya, ada 4 mahasiswa ujian. Ada 4 mahasiswa promosi. Sebentar lagi pasca sarjana itu ujian doktor itu, doktornya banyak sekali. Di hari ini 4, besok 4, Senin 4, sampai hari Kamis. Banyak ya Pak. Alhamdulillah. Panen raya apa? Panen raya. Doakan kami cepat selesai Pak. Ya, angkatan Bapak dan Amin ya Allah. Doakan kami cepat selesai ya Pak. ya berbaringan. Amin. Amin ya Allah. Jadi nanti ada gangguan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita tetap kuliah, tapi ada gangguan karena nanti ada 2 monitor saya, ada laptop 1, ada HP 1. Iya Pak. Kita kuliah dengan laptop. Ini sudah saya siapkan laptop. Ujian nanti dengan HP, tapi karena ujiannya saya minta maaf nanti tidak fokus. Ujiannya mulai nanti jam 10 yang kedua itu. Iya Pak. Kita terlambat juga mulai jam 9 ini, tapi salah 2 topik itu kita diskusikan hari ini ya. Ya, Ya Pak. Oke. Teknisnya Pak. Teknisnya langsung kita Teknisnya nanti kalau sudah berakhir sesi 1 ini sekitar jam 10 nanti atau setengah 11. Nah, mungkin bisa rehat dulu sebentar agak 5 menit atau 10 menit kita mulai sesi kedua kan. Sesi kedua itu mulai pula seperti biasa. Dipimpin oleh moderator. Jadi pada awal-awal sesi itu nanti saya hadir itu. Pada awal sesi dan penutupan sesi ini saya hadir. Cuma mungkin memberi komentarnya mungkin tidak full atau mungkin banyak. Kita lihat saja nanti ya Bapak Ibu. Iya Pak. Tadi Pak Maksum ikut ada ujian promosi tadi ya. Iya Pak. Tapi disarankan Pak. Saya melihat tadi kasih link sama Kaprodi Pak. dari Pasaman. Hani ngasih linknya Pak. Oh iya. Kaprodi kami Pak. Jadi ada beberapa orang nampak saya. Cuma saya karena pakai HP tidak terlalu nampak semuanya. Kebetulan di mobil tadi itu. Oke, Bapak-bapak, Ibu. Pak Prof. Kita mulai saja. Kemudian kita sebentar Pak Prof. kepada moderator. Pemakalannya siapa ini? Saya Pak Zal Khairi. Pak Zal Khairi. Terkait tentang permasalahan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan pendidikan Islam terpadu. Iya, Islam terpadu Pak. Sekolah Yang kedua saya Pak. Ya, ini pas ini orangnya. Bidangnya Pak. Diatur nampaknya ini pembagian kelompok. Ketua di penyulah Pak. Silakan. Terus Pak Usman, apa kata Pak Usman? Nah, Pak Usman. Pak Usman, moderator. Enggak, Pak Usman ada yang mau tanya tadi Pak. Pak Usman. Ya. Apa Pak Usman? Oh. Halo. Jaringannya Oh, Pak. jaringan. Yalah. Kalau sudah bisa dimulai. Oke. Dipersilakan moderatornya siapa? Nah, iya. Moderator Pak Nur. Pak Nur ya? Yang kedua Pak Nur. Atau saya yang pertama aja saya biar yang kedua. Oke. Nanti. Yang kedua nanti digantikan dengan yang lain. Iya Pak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati
guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Zulmukim. Alhamdulillah telah hadir bersama kita walaupun di tengah kesibukan beliau. Insya Allah beliau bisa mengampu kita pada perkuliahan pagi ini. Kemudian pemakalah Pak Zal Khairi, terusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan, para sahabat peserta pendidikan S3 PAI yang kita hormati. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kiranya Allah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai perkuliahan kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung karena waktu, secara cepat saja kepada Pak Zal Khairi kita persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya. Pada Pak Zal kita persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita kembali bertemu di majelis ilmu ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan pada pasca sarjana Universitas Islam Imam Bonjol Padang dengan pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Zulmukim MA dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan pada kesempatan ini tentu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga kepada teman-teman sekalian yang pada hari peserta kuliah yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan judul kuliah yang share screen-nya sudah. Izinkan saya menyampaikan ya sudah Pak dalam proses saya. Izinkan saya menyampaikan makalah saya yang berjudul tentang masuk dalam proses analisa terhadap ya sudah Pak di proses screenshot dulu Pak. Screen. Ya. Ini. Jadi makalah kita kurang bisa didengar suara Pak Zal. Udah. Ya. Kayaknya Pak Zal keluar. Pak Zal? Keluar kayaknya beliau Pak Emnur. Oh, keluar. Sinyal Pak. Sinyal tuh. Saya juga kadang keluar tadinya. Ini kalau diganti kanceng kedua jadi satu, Pak Zal ini mau ujian pula sebentar lagi ini jam 11. Ya, halo Pak Zal. KG, iya. Pak Zal Khairi.
Atau begini Pak Nur, melalui Pak Prof kita karena memang ujian ini saya kira tidak bisa dihindari di Pak Zal ini. Ya, Ujian beliau. Jadi ya. melalui Pak Prof kita mohon izin yang Marfianti aja dulu yang topik lagi. Mana Pak Prof? Atau kita tampil aja dulu dua-duanya Pak. Nanti masuk Pak Zal langsung ke presentasi gitu. Oke. Pak Prof. Pak Prof. Oke, di Zoom sebelah kayaknya. Pak Prof. Pak Prof. Izin Pak Prof. Pak Prof. Yo. Pak Zal Khairi kayaknya ada gangguan. Oke. Bagaimana kalau Marfianti kita tampilkan aja dulu? Dipindahkan yang apa topik 2. Topik 2. Oke. Jadi kalau gangguannya sudah selesai nanti kita sambung dia. Jadi Oke. pengantar kita di akhirnya nanti. Ada apanya? Pak siapa itu Ibu apa? Marfianti. Siap Bu Marfianti, mana dia? Marfianti. Halo siap. Bu Marfianti. Kalau kita usul Pak Emnur, Ya. sudah Bu Marfianti kalau masuk Pak Zal, kita panelkan aja bagaimana. Nanti diskusi aja lagi kedua-duanya. Bagaimana kira-kira Pak Prof? Nggak usah dipanelkan satu-satu aja Pak. Satu-satu aja. Ya. Pak Prof nanti kan jam 10 kata jam 10 kurang lah kita kasih kesempatan Pak Prof. Ya, silakan Pak Ibu Bu Marfianti. Suaranya belum. Bu Marfianti. Ibu Marfianti. Yap. Karena Pak Zal ada gangguan, Bu Marfianti aja tampil dulu ya. Boleh Pak. Oke, Bapak Profesor yang kita hormati, Bapak Ibu, karena ada gangguan teknis daripada Pak Zal untuk pemakalah pertama pada pagi ini, kita majukan pemakalah kedua kepada Ibu Marfianti, kita persilahkan. Oke, Bu Marfianti. Presentasinya Pak. Iya, langsung. Udah Udah. Oke. Tarik ke atas. Iya. Mulai dari judul. Oke. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian selamat dan salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk pagi ini kita akan membahas tentang analisis permasalahan pendidikan di PTAI dan PTAU. Yang pertama, mohon maaf ini pas pengeditan malam mati lampu, jadi belum sempurna ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk judul ini kita lihat analisis permasalahan pendidikan Islam di PTAI dan PTU dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yang dibahas itu adalah problematika pendidikan Islam. Yang kedua adalah pengelolaan pendidikan di PTAI.
Kemudian yang ketiganya adalah pengelolaan di PTU. Maaf Pak ya. Oke, kita lanjut kepada pendahuluan. Di sini perguruan tinggi sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan dalam upaya membentuk insan yang bertakwa. Dengan mengkaji dan analisis secara lebih mendalam terkait dengan objek formal keislaman, harus memberikan penekanan dan pengkajian yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap agama Islam. Selain dari tuntunan undang-undang, pendidikan agama dan keagamaan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang mutlak dan mesti ada untuk menjawab kebutuhan batiniah manusia serta menjadi rambu-rambu dalam kehidupan. Sebagai bagian dari upaya melahirkan manusia yang bertakwa, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai sarana dalam mempertahankan dan membangkitkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada. Sehingga pendidikan Islam dipandang sebagai salah satu metode dalam pembentukan peradaban umat manusia yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam beramal. A. Problematika pendidikan Islam. Menurut penjelasan Abu Dinata, menyatakan bahwa setidak-tidaknya politik pendidikan yang digagas oleh pemerintah mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama, politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintahan suatu negara. Sebuah pemerintahan dalam berkomunikasi dengan rakyatnya menggunakan berbagai kebijakan. Yang kedua, politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundang-undangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya, kebijaksanaan lainnya. Kemudian yang ketiga, politik pendidikan ditunjukkan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan negara. Yang kelima, politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara. Pembahasan yang kedua, pengelolaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi agama Islam. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan agama Islam. Di antaranya adalah dengan cara alih status perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, mulai dari seri sekolah tinggi, institut maupun universitas keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan pengembangan ilmu keagamaan sebagai bentuk wujud kepercayaan pemerintah terhadap lembaga tersebut, di mana konversi institut menjadi universitas ini sebenarnya sudah lama dirintis oleh para pendahulu pendiri IAIN, bahkan menjadi UIN. Proses perubahan alih status dari IAIN menjadi UIN ini merupakan momentum dan kesempatan yang sangat luas yang diberikan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam tertinggi ini. Dengan adanya program alih status dari IAIN menjadi UIN atau STAIN menjadi IAIN, terbuka peluang besar untuk mengajawantahkan adanya dikotomi terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga paradigma yang selama ini ada
memisahkan antara ilmu umum dan keislaman dapat disatukan. Perubahan status lembaga pendidikan tinggi tersebut merupakan ajang mohon maaf Bapak Ketua Pak Maksum, suaranya mantul Pak. Jelas suaranya Pak. Suara saya. Jelas Bu Maria. Jelas. Jelas ya. Soalnya saya pakai HP juga dan laptop gitu. Oke. Tadi perubahan status lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut merupakan ajang islamisasi ilmu pengetahuan atau internalisasi nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek maupun disiplin ilmu. Adanya dikotomi terhadap ilmu pengetahuan agama dan umum menjadi jurang pemisah, sehingga lulusan yang dihasilkan terkadang jauh dari pemahaman nilai-nilai agama. Ini adalah pendapat dari Bapak Azmardi Azra bahwasannya ada 3 hal tentang PTAI ini. Itu pertama adalah sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, sistem yang sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat dan ditunjang oleh sistem birokrasi yang kaku dan tidak jarang dijadikan kekuasaan atau alat politik penguasa. Pendapat ini ada 6. Kelima, terbelenggunya guru atau dosen dijadikan sebagai bagian alat birokrasi. Yang kelima, pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada pengisian kognitif atau pengetahuan. Yang keenam, anak tidak pernah dididik atau dibiasakan ya untuk kreatif, inovatif, serta berkeinginan untuk tahu. Kemudian dari Samsul Nizar menjelaskan yang pertama, pendidikan itu terbagi pada 2. Pendidikan di PTKI itu. Yang pertama, pendidikan tradisional yang terbatas, yang membatas diri pada ilmu klasik Islam dan tidak menunjukkan minat serius untuk mengadopsi dan mengembangkan metode-metode baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, porsinya adalah sistem pendidikan yang ada pada dasarnya dipinjam dari Barat dan diselenggarakan oleh negara-negara Muslim. Akibatnya, anak-anak Muslim yang masuk pada sistem ini diharapkan sepenuhnya atau cenderung terserabut warisan keagamaan yang intelektual Islam. Ini ada kontaminasi dari transformasi Barat, ilmu Barat ke Islam. Kemudian Muhaimin juga menjelaskan bahwasanya model-model yang dapat dikembangkan di UIN dapat bermodel purifikasi ya, model modernisasi Islam dan model neomodernis sebagaimana tersebut di atas. Melalui ketiga model tersebut diharapkan segenap sivitas akademika mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam. Adapun sumbang mereka setidak-tidaknya dapat digambarkan sesuai dengan tingkat atau jenjang kesarjanaannya sebagai berikut.
Di sini ada 3 jenjang pada perguruan tinggi yang disampaikan oleh Muhaimin ini. S1. S1 ini diharapkan nanti minimal mampu mengumpulkan teori-teori atau khazanah keilmuan sebanyak-banyaknya. Sikapnya adalah pasif atau context of justification, description. Yang kedua, S2. Pada jenjang S2 itu yang diharapkan pada PTKI itu adalah mereka mampu melakukan critical theory, context of discovery karena hasil bacaan. Sehingga perlu banyak membaca buku dan hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan sebagainya. Sedangkan untuk tingkat S3 ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teori, tipologi, model, dan lain-lainnya yang baru. Kemudian kendala yang dihadapi dalam pengembangan PTAI. Yang pertama diantaranya kendala tersebut dapat berupa kendala pendanaan, kendala di bidang politis, kendala di bidang kultural, dan kendala di bidang dimensi sosial masyarakat, dan kendala di bidang psikologis. C. Pengelolaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi atau PTU. Jaminan terhadap keberagaman yang dinyatakan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dinukilkan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bahwa negara menjamin seluruh warga negaranya untuk memeluk agama dan berkeyakinan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di sini menurut Ramayulis bahwasanya ditinjau dari aspek kurikulum, pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum merupakan sebuah mata pelajaran wajib. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah memandang pendidikan agama dan etika menjadi tolak ukur dari pembangunan dan pengembangan keilmuan guna menjawab tantangan zaman yang ada. Kemudian ini Satrio Sumantri Bujarnegoro berpendapat mata kuliah agama dan etika Islam di perguruan tinggi umumnya mencakup maksimal 4 SKS dari total 144 sampai 160 SKS. Pada program sarjana dengan lama studi 4 tahun. Di sana tampak bahwa porsi ini masih sangat kecil dibandingkan mata kuliah umum lainnya. Ini ada beberapa permasalahan yang ditemui terkait pelaksanaan pendidikan PAI di perguruan tinggi nih, perguruan tinggi umum. Yang pertama, ada beberapa permasalahan yang ditemui terkait dengan pelaksanaan PAI tersebut, bobot SKS yang terlalu kecil. Yang kedua, perkuliahan kelas besar. Kemudian literatur Islam yang terbatas, pembinaan karir akademik dosen, PAI yang tidak jelas. Selanjutnya pengetahuan agama kemahasiswaan yang heterogen, tim dosen PAI yang kurang koordinatif. Ini menurut apa tadi? Ini menurut Bapak Zumukim bahwa berdasarkan beberapa hal di atas dapat diketahui bahwa secara berangsur-angsur terjadi dikotomi dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang dapat menjurus pada pandangan pemahaman agama dan bahkan cenderung menuju kepada sekuler. Sekuler berarti dalam masalah pendidikan jika ditinjau dari lanjut
Dalam bukunya Filsafat Islamnya Pak Zulmukim ini menyatakan sekularisme dalam kurikulum berarti membuang jauh-jauh materi pelajaran agama dalam pendidikan. Agama dianggap hanya sebagai urusan pribadi dan tidak perlu dimasukkan dalam urusan bersama atau masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas tentang analisis terhadap permasalahan pendidikan Islam di PTAI dan perguruan tinggi umum PTAU serta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini ada dua blok saya buat. Yang pertama, kelemahan penyelenggaraan pendidikan Islam pada PTAI. Ya. Mungkin nanti mohon masukan dari Bapak Ibu juga tentang apa yang sudah saya buat ini. Yang pertama, masih lemahnya pengelolaan institusi sehingga berimbas pada pengelolaan baik meliputi kurikulum pengembangan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, masih kurangnya fasilitas perkuliahan yang dapat mendukung pembelajaran dan juga keterbatasan dana dalam melaksanakan penelitian serta pengabdian masyarakat yang penuh keterbatasan. Yang ketiga, pengelolaan yang masih belum transparan dan kesiapan lulusan yang menghasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia kerja saat ini. Yang keempat, saya menambahkan di sini adalah problem tuntutan IT yang semakin meningkat. Tentunya menimbulkan keterbatasan dalam melayani mahasiswa maupun walaupun ya sudah ada namun masih terbatas sehingga ada mengalami keterlambatan dan tidak tepat pada waktu yang sudah dijadwalkan. Yang blok yang kedua, kelemahan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada PTU. Di sini ada 4 juga saya kelompokkan. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran PAI yang sangat minim, sehingga pemahaman mahasiswa terhadap agama sangat dangkal. Yang kedua, pendekatan dalam pembelajaran masih sangat kurang dan menyentuh dengan sendi-sendi kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, masih melekatnya paradigma dikotomis di kalangan mahasiswa dan mengambil kebijakan di kampus terkait pelaksanaan pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah masih adanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang tepat sehingga menimbulkan ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Bapak pemaparan makalah dari Ibu Marfianti dengan judul tadi analisa permasalahan pendidikan Islam di PTAI dan PTU dalam perspektif filsafat Islam. Mungkin ada sumbang saran dari kawan-kawan, kami persilakan. Pertama Pak Muhammad Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen apanya Bu Marfianti? Ya. Dikeluarkan. Pak Zalim. Pak. Ini Pak Zal nih Pak Adi. Pak Zal ini saya Pak Zal ya? Pak Zal tolong dikeluarkan sebentar Pak Zal. Mau nanya. Jadi terpecah konsentrasi. Ada tutup tadi. Ya. Jadi di sini yang terhormat Pak Profesor Dr. Zulmukim MAG, yang terhormat Ketua, Moderator dan pemakalah serta kawan-kawan di kelas PIB. Di sini pemakalah membahas mengenai analisis permasalahan yang terjadi pada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi agama Islam dan perguruan tinggi umum.
Jadi pemakalah memaparkan mengenai pendidikan agama Islam di dua tempat perguruan tinggi yang berbeda. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah tidak menimbulkan masalah yang, apakah begitu menimbulkan masalahnya PAI ini muncul di PTU gitu? Bukankah seharusnya pendidikan agama Islam ini bergerak bebas untuk masuk ke bagian manapun? Tapi yang saya dengar tadi agak sedikit bermasalah di perguruan tinggi umum gitu. Sebenarnya apakah bagus pendidikan agama di perguruan tinggi umum ini atau tidak sama sekali? Soalnya pada waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah mendengar, entah di mata kuliah ini atau mata kuliah yang lain, nanti keluaran dari perguruan tinggi agama Islam ini akan bersaing dengan orang-orang yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam di luar PTAI, yaitu PTU gitu. Jadi agak merasa canggung mereka. Nah, itu pertanyaan pertama yang sedikit membuat hati saya bergejolak. Itu kenapa seolah-olah aja tidak bagus gitu pendidikan agama Islam ini berada di PTU. Kemudian yang selanjutnya masih mengenai PTU, dikatakan bahwa pengetahuan mahasiswa di perguruan tinggi umum itu masih heterogen. Bukankah di PTAI heterogen juga gitu? Jadi lantas apakah yang dikatakan pengetahuan heterogen ini termasuk masalah? Kita sendiri dalam waktu ini juga heterogen pengetahuannya gitu. Maksudnya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi yang dikatakan heterogen di sini, apakah karena di PTU itu berasal dari kalangan agama yang berbeda-beda atau memang pengetahuannya yang berbeda? Jadi mohon kejelasan bagian manakah yang heterogen ini, pengetahuannya kah atau orang-orang yang berasal dari agama yang berbeda? Kemudian yang selanjutnya, katanya tadi kalau di perguruan tinggi agama Islam, itu bukan di PTU ya, pendidikan agama Islam ini susah mengabdi di masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan bagian mananya yang susah gitu. Sementara masyarakat itu sangat menerima sekali, kalau menurut pandangan saya, sangat menerima sekali keluaran dari perguruan tinggi agama Islam dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap agama. Jadi penting bagi mereka untuk menerima orang-orang yang berasal dari perguruan tinggi agama. Contoh, ketika mahasiswa KKN saja, waktu saya KKN S1 dulu tahun 2014, yang masyarakat tanya itu adalah bisa nggak baca khutbah gitu. Artinya apa? Pengetahuan agamanya dulu yang ditanya. Jadi agak aneh gitu mendengar PTAI ini pengabdian masyarakatnya terbatas. Jadi maksudnya bagaimana itu, Bu Marfianti? Ya. Ada yang terakhir adalah pengetahuan yang dikatakan Bu Marfianti tadi, pengetahuan pengetahuan pendidikan agama Islam di PTU itu dangkal. Bukankah dosen yang mengajar di PTU itu juga orang-orang yang berasal dari PTAI kan, keluaran dari PTAI. Tapi kok bisa disebutkan pengetahuan agama Islam di PTU itu dangkal, sementara dosen atau pengampu mata kuliah PAI-nya itu berasal dari PTAI juga gitu. Jadi yang dikatakan dangkal di sini mahasiswanya atau apanya gitu. Terima kasih Bu Mar. Assalamualaikum, kembali ke moderator. Oke. Kemudian selanjutnya kita minta Ibu Tuti. Ya. Oke. Terima kasih. Bukan nanti ini. Moderator. Ya, nanti saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zulmukim, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman kelas PIB, khususnya pemakalah Pak Zal Khairi dan Ibu Marfianti. Pertama, Pak Zal masih akan tampil ya di Pak Moderator. Pak Zal mau ini tuh. Iya, nanti jam 11 katanya. Kita tidak dipanelkan, lanjut. Tapi itu join aja karena berhubung berarti bisa pertanyaan juga. Iya. Ya, bisa pertanyaan untuk Pak Zal juga. Oke.
Makasih. Nggak apa-apa. Yang pertama, Oh, ya, makasih. Apa yang dikemukakan oleh Ibu Marfianti tentang problematika pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum itu memang saya alami gitu, bahwa sepertinya pendidikan agama di perguruan tinggi umum itu hanya sebagai menjalankan amanat undang-undang bahwa memang untuk membentuk manusia yang beriman bertakwa itu salah satunya ada materi pembelajaran agama Islamnya. Itu kalau nggak salah waktu saya kuliah dulu di UNAN tuh kalau nggak salah 2 SKS ya. Kalau sekarang katanya maksimal 4 SKS. Itu kelasnya kelas besar gitu. Kadang gabungan dari beberapa jurusan di satu fakultas itu. Mungkin muatannya 100 atau lebih gitu. Jadi betul-betul hanya formalitas. Jadi dosen itu memberikan materinya di depan ya dengan orang sebanyak itu gitu ya. Jadi menurut saya hanya bagaimana transfer ilmu saja. Nah, kemudian karena dosen-dosen agamanya juga kata Ibu Marfianti tidak terkoordinasi. Iya, itu saya dapat cerita juga dari dosennya bahwa kadang dosen agama di perguruan tinggi umum itu hanya datang untuk mengajar. Dia tidak terlibat di dalam kegiatan keagamaan lainnya yang di luar formalitasnya. Misalnya ada kegiatan dakwah mahasiswa di kampus misalnya ya. Kadang guru-guru dosennya itu tidak ada terlibat dalam pembinaan gitu. Itu yang saya rasakan dulu. Kemudian seperti yang diungkapkan oleh Pak Hadi tadi bahwa ada jurusan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Ya Pak, kalau tidak salah Pak Pros sudah pernah mengatakan juga itu wajar karena di perguruan tinggi agama Islam di UIN gitu ya, ada kedokterannya juga, ada fakultas jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi umum gitu kan, yang juga diadakan di perguruan tinggi agama Islam. Hanya saja yang saya khawatirkan ini yang masuk ke situ karena tesnya itu melalui tes yang diadakan oleh pusat gitu ya, di mana materi tesnya itu terdiri dari seperti yang kita masuk PNS gitu kan. Jadi kalau pengetahuan kognitifnya bagus dia bisa masuk. Jadi yang banyak lulus itu banyak anak SMA karena banyak murid saya tamatan SMA 7 yang masuk ke sana karena mereka menghubungi saya minta RPP agama Islam dan lain-lain gitu. Jadi saya khawatir juga dia SD, SMP, SMA lalu dia masuk jurusan pendidikan agama di UNP, jadi basic agamanya enggak ada. Jadi dia hanya mendapatkan materi-materi PAI di perguruan tinggi seperti yang kita ketahui, yaitu banyak kependidikannya gitu kan. Jadi nanti kalau dia menjadi guru agama di perguruan di sekolah-sekolah misalnya atau di madrasah, dia hanya sekedar transfer ilmu tapi tidak menularkan semangat keberagamaan. Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan dia transfer ilmu tapi tidak melaksanakan juga ajaran agama Islam. Sementara kalau anak umum itu kalau masuk ke UIN gitu ya, itu sulit karena ada juga tes-tes keagamaannya. Jadi mereka masuk ke jurusan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Karena mereka mampu melalui tesnya. Kemudian untuk Pak Zal, saya sudah baca makalahnya gitu ya. Kita mendapatkan pemahaman tentang Mancendikia, kemudian juga SDIT. Cuman ada yang terangkum judulnya ada problem, tapi saya tidak lihat gitu. Apa problem di Mancendikia dan SDIT dan apa solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak yang berbahagia, tadi informasi dari Pak Prof jam 10 kita istirahat. Dan Bria berharap ada komentar dari Pak Prof menjelang istirahat sebentar. Kalau kita tujukan 2 pertanyaan ini dulu bagaimana? Nanti di waktu jam makalah kedua baru kita lengkapkan pertanyaan semua. Ya, jadi saya boleh nanya lagi Pak. Dan entar dulu kita jawab yang 2 dulu, nanti kita harapkan jawaban dari Pak Prof. Iya, ya, enggak Ya, apa juga. tolong Ibu Marvianti, kita Oke, minta oke. jawabannya secara singkat aja. Oke. Ibu Marvianti, Iya. Ya, jawab 2 Umar, pertanyaan ini langsung. secara singkat saja. Tingkat. PTAI, PAI itu muncul di PTU itu masalah. Nah, ini dari Pak Anu, dari Pak Hadi. Oke. Ya, Pak ya Hadi tolong dijawab 2 ada pertanyaan ini dulu ya. 4 pertanyaan dari Pak Hadi. Ya, Namun dari 6 pertanyaannya. Bu Tutialia, alhamdulillah itu 2 sudah terjawab kan gitu. Iya, mantap. Jadi berkurang jadinya kan. Oke. Oke. Yang pertama, apakah begitu menimbulkan masalah? Apakah tidak bagus ya di PTU saja masalah penerapan PAI di PTU? Seperti yang dijelaskan oleh di dalam makalah, mungkin tidak seluruhnya ada di PowerPoint, mungkin di makalah nampak ya, bahwasannya karena di PTU itu keterbatasan waktu, ya. Kemudian penyelenggaraannya dilakukan secara heterogen, artinya tidak satu lokal seperti yang dijelaskan Pak Tuti itu persis ya. Kemudian pertanyaan kedua, heterogen di PTU itu apa yang dimaksud? Maksudnya itu mungkin salah satunya itu adalah lokal A, lokal B, lokal C. Mungkin pada lokal A agama Islamnya ada 10 orang ya kan, lokal B ada 2 orang. Yang kedua di PTU juga mungkin di PTAI juga mengalami, tapi tidak seberat di PTAU. Karena yang masuk ke perguruan tinggi umum tentu latar belakang umumnya banyak ya. Tapi di PTAI itu lebih banyak yang masuk itu adalah yang latar belakangkan madrasah. Sehingga tingkat pemahaman agamanya juga heterogen. Ada yang terlalu minim dan ada juga yang sangat banyak seperti itu. Kemudian mungkin kalau untuk agama itu sudah jelas pada PTU kita terdiri dari beberapa agama yang diakui di Indonesia, sementara PTAI kita satu aja. Kemudian tentang kurangnya pengabdian PTAI di tengah masyarakat, ini maksudnya ini kita ya boleh sedikit beberapa ya tadi tentang institusi kami tentang Burhanuddin Pariaman. Contohnya diharapkan Pukerta itu kalau bisa 6 bulan atau 3 bulan kata masyarakat, supaya memang bisa membina TPA yang ada di kota atau kabupaten Padang Pariaman. Tapi karena schedule di kalender pendidikan itu hanya kita memanfaatkan waktu puasa 40 hari gitu. Jadi keterbatasan itu juga tidak bisa maksimal dalam pengabdian, itu maksudnya. Tadi Padi juga saya KKN itu sangat terkesan karena mahasiswa PTAI itu di tengah masyarakat sangat diharapkan. Memang kita mahasiswa dari PTAI itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Cuman dari segi kalender schedule berada Pukertanya di lapangan itu yang sangat sedikit seperti itu, sehingga tidak maksimal. Contohnya kita membina dari TPA tadi. TPA itu kalau kita dampingi secara maksimal mungkin bisa lebih profesional. Kemudian ada daerah terisolir, guru agamanya yang terbatas medianya, dengan adanya
itu bisa dibantu ketika pekerta. Cuman waktunya itu yang membuat keterbatasan. Kemudian apalagi keempat, pengetahuan yang dangkal di PTAU bagi mahasiswa. Ini sudah disinggung oleh Bu Tuti tadi ya, bahwasannya di PTU itu rekrutmennya ada yang memang dari segi hanya yang dioptimalkan pengetahuan umum, kemudian hanya beberapa saja yang tidak maksimal di pengetahuan PAI-nya seperti itu. Sehingga nanti ketika memberikan materi ajar tentu terbatas sesuai dengan jam yang diberikan kepada beliau. Ini kita bisa melihat contoh dari aplikasi PAI di PTU. Contohnya di sini ada saudara kita di Stikes Piala Sakti contohnya. Itu di Pariaman, Kota Pariaman yang berdekatan dengan kita, Siti Burhanuddin Pariaman. Di Piala Sakti itu yang ada belajar PAI pada semester 1 ya. Kemudian setelah belajar di sana itu tidak terlalu dikontrol atau seperti kita di Stikes Burhanuddin, sehingga pelaksanaan ibadahnya itu ya sesuai. Kalau anak itu rajinlah sholatnya, lepas begitu saja, tidak ada kontrolnya. Evaluasinya hanya sebatas nilainya A, B, C. Untuk kontrolnya lebih lanjut itu kurang di PTU. Itu salah satu contoh ya. Ini itu saja Pak, karena tadi sudah diinstruksikan oleh Pak M. Nur ya, jadi saya jawabnya juga. Oke, Bu Marventi. Ya, ini mumpung waktu kita akan jam 10 istirahat. Sebelum istirahat kita minta komentar Pak Profesor. Jadi begini Pak Prof, pendidikan agama di perguruan tinggi Islam punya masalah. Masalahnya di lapangan pekerjaan. Ya sulit sekali kita ini dari diskusi yang berkembang begitu sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Sementara PAI di PTU itu seakan-akan anak tiri. Masuk mahasiswa ke sana dengan heterogen ilmu pengetahuan tentu akan menimbulkan polemik. Tambah lagi dosen-dosen tentu yang lebih berpengalaman tentu di PTAI bukan di PTU. Jadi dua-dua ini heterogen, kemudian susahnya lapangan pekerjaan, dan di sekolah umum tadi Bu Tuti mengatakan PAI itu hanya sekedar mengejar SKS saja, dua SKS. Kemudian tidak ada keterlibatan di kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi ini minta penajaman dari Pak Prof. Pada Pak Prof kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Sebenarnya ini sangat menarik ini kita diskusikan dan kita bedah lah. Ya. Kalau dapat masing-masing kita punya perspektif. Karena tadi kan sangat terbatas perspektifnya, mungkin banyak hal yang akan kita ungkap sebenarnya. Tapi karena waktu, kita mungkin hanya mencoba melihat beberapa hal, masalah-masalah. Pertama PTAI, sekarang PTQ ya. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kalau negerinya PTKIN, jadi istilahnya sudah PTKAI ya, PTKI. Itu adalah lembaga pendidikan Islam yang sejak dulu sudah muncul sejak tahun 60-an, berbentuk IAIN, kemudian berkembang juga menjadi STAIN, berkembang juga menjadi UIN. Tentu saja problemanya banyak sekali, di samping problema jurusan-jurusannya, tapi juga ada regulasi-regulasinya, termasuk juga manajemennya. Kalau terkait dengan sasaran atau tujuan dari PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam itu, ternyata saat ini sudah mulai berubah dan berkembang. Mungkin itu kalau kita lihat dari segi inovasi. Kalau dulu sebelum munculnya UIN, maka PTAI, IAIN, STAIN itu lebih diharapkan tafakuh fiddin.
karena itu adalah tindak lanjut dari siswa-siswa yang berasal dari madrasah dan pesantren. Tapi ternyata memang perkembangan ilmu pengetahuan juga termasuk juga perkembangan pemikiran umat Islam itu sendiri, terkait juga dengan perkembangan politik dan segalanya, muncul gagasan bahwa Islam itu bukan hanya memahami ilmu agama saja, tapi juga bagaimana menciptakan khalifah fil ard, orang-orang yang bisa mengelola bumi. Maka muncullah ide-ide mengembangkan Yai Einstein itu menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Dan ketika dia sudah menjadi Universitas Islam Negeri, tentu permasalahan semakin konflik, tidak seperti masalah-masalah yang pada Yai Einstein. Konfliknya diantaranya ada kekhawatiran dulu munculnya UIN itu akan memarginalkan jurusan-jurusan keagamaan. Dan itu kekhawatiran itu di beberapa lembaga pendidikan tinggi memang terbukti, fakultas-fakultas keagamaan seperti dakwah, syariah, adab itu sudah mulai agak kurang diminati dan mereka juga banyak meminati ke lembaga prodi-prodi umum. Ini kan sebuah problema. Akibatnya apa? Akibatnya jangan-jangan nanti ya tidak menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, pendidikan Islam itu sendiri. Karena dia sudah mahasiswanya sedikit, kemudian juga perhatian dari segi pengembangannya juga tidak maksimal. Tentu saja nanti khawatir kurang berhasil gitu. Oleh karena itu, menurut saya kita sebagai seorang yang terlibat di dalamnya memang perlu memberikan beberapa pemikiran, paling tidak bagaimana ke depan lembaga pendidikan Islam semakin eksis. Permasalahannya pasti semakin rumit. Misalnya kekhawatiran UIN menjadi tafakufiddin ini memang terasa sekali. Ada kaitannya dengan kita di madrasah, kita di pesantren, sehingga pendidikan Islam itu dari segi kualitasnya memang tetap bertahan. Jadi prodinya juga berkembang sekarang. Jadi apakah prodi yang muncul itu sebuah prodi integrasi atau prodi dalam wilayah keislaman itu hanya titik singgungnya dari segi masalah ibadah, masalah tata krama saja, atau masuk ke wilayah-wilayah keilmuan. Ini juga saat ini masih menjadi diskusi, meskipun usia perguruan tinggi Islam yang UIN itu sudah hampir ya dari tahun 2000, ya dari tahun 2000 sudah 20 tahun Jakarta ya. Itu diantaranya. Saya rasa sangat banyak permasalahannya dan termasuk bapak-bapak, ibu-ibu juga ada terlibat di dalamnya. Kemudian PTU juga ternyata pendidikan Islam di sana ada dua bentuk itu. Pertama, pendidikan Islam dalam artian mata pelajaran, mata kuliah. Itu menjadi mata pelajaran wajib, mata kuliah wajib sesuai dengan amanat undang-undang dan pendidikan PP 55 tahun 2007 bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Nah, kemudian itu dalam bentuk materi, tapi ada lagi muncul terakhir yaitu pendidikan Islam di perguruan tinggi itu berbentuk program studi seperti PAI. Ya, ini problemanya itu saja mungkin rumit seperti yang dijelaskan tadi pada tengah-tengah perguruan tinggi umum. Ya. Saya rasa mungkin diskusi ini bisa berkembang pada tema-tema lain nanti. Tapi yang penting bagi kita mencoba memberikan perhatian pada beberapa problema pendidikan Islam yang ada di Indonesia, karena itu adalah sebuah tugas filsafat pendidikan Islam. Jadi problema dosennya, problema outputnya,
Ternyata yang mengangkat guru adalah Kementerian Pendidikan, padahal yang menghasilkan adalah Kementerian Agama, seperti yang disampaikan tadi. Itu juga problemanya. Jadi perlu ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan Nasional atau Pendidikan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, sehingga alumni-alumninya juga tetap terserap. Saya rasa itu Bapak Ibu, karena ini waktu. Mungkin kita istirahat dulu sebentar Bapak Ibu. Kemudian sebentar lagi 1/4 jam kita istirahat, muncul topik kedua dengan Pak Zal Khairi ya. Ini ujian sudah hampir mulai pula. Sebelum live saya foto dulu sebentar. Sebentar. Dokumentasinya tadi juga sudah kita ambil, Prof. Sudah ya, tapi saya secara pribadi juga perlu. Masalahnya boleh. Ya. Ini nanti kalau mendadak diminta sama saya kan. Iya, Prof. Tidak susah juga. Sebentar. Oke. Presensi sampai Meet sudah kita kirim kemarin, Prof. Oh ya, sudah. Yang sama ininya. Di grup ya? Daftar hadir sama dokumentasi. Oke, di yang grup. Di grup kan? Ya, Prof. Oke, terima kasih banyak Pak Usman. Iya, untuk sementara kita live dulu, istirahat agak 1/4 jam, Bapak Ibu. Mohon maaf karena kita dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan harus jalan dua-duanya, makanya kita jalani saja ya. Nanti ya 1/4 jam lagi kita mulai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Kemudian para sahabat, kawan-kawan semua, sesuai dengan arah Pak Prof, kita istirahat 1/4 jam. Tak usah laptopnya dimatikan. Kemudian Pak Masum Ketua, nanti saya moderator diganti dan mungkin saya menjadi mustami' karena memang masih ada tugas melayani tamu yang belum berangkat. Oke Pak Masum, terima kasih. Sesuai schedule Pak Emnur. Pak Isnando tuh. Mana Pak Isnando tadi ada rasanya? Pak Isnando ya. Pak Usman. Pak Isnando tadi mengabarkan kalau dia demam. Itu